Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jamaah kajian pimpinan ranting Muhammadiyah Mangunharjo yang sering kita kenal ranting Grasak, gitu. Grasak dusunnya Mangunharjo desanya. Semoga pada malam hari ini kita tetap masih mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Apapun itu, berkah itu pemahaman saya ya tiada tara. Minimal begitu. Barokah itu tidak bisa diukur dengan kuantitas. Barokah itu juga sesuatu yang Allah takarkan kepada kita. Sehingga yang namanya berkah itu ukurannya ya ukuran dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya sekali lagi marilah kita selalu meminta kepada Allah. Meminta itu ya doa itu. Ya doanya apa ya? Semoga yang kita lakukan, umur kita, semua diri kita dan keluarga kita ini mendapatkan barokah dari Allah. Nek wis ngomong barokah itu ya apik tok isine, tidak ada yang jelek, tidak ada yang sia-sia. Barokah seperti itu. Sedikit itu ya kita ya tenang. Banyak itu ya tidak membuat kita sombong, itu berkah. Dikit maupun banyak itu tetap akan membuat kita itu tersenyum. Ya, itu berkah. Elek ora barokah, titik ya sini tukaran, akeh sini tukaran, itu enggak berkah. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada Nabi Muhammad SAW dan semoga kita selalu dan senantiasa bisa untuk mengikuti, setidaknya kita berusaha lebih baik dalam mengikuti sunnah-sunnah dan mengikuti jejak beliau. Oleh karenanya ketika kita hidup itu ya harus selalu belajar dan belajar. Artinya ya belajar dari sisi agama. Karena apapun itu ya landasannya agama. Ilmu apapun itu ya mestinya landasannya agama. Karena di agama kita itu semua sendi-sendi itu diatur. Diatur semua sendi-sendi itu. Kalau lihat HPT yang 3 itu ya, itu kan ada yang namanya lingkungan hidup itu ada. Rasulullah juga mengatur semua itu, menyampaikan begitu. Jadi, kalau ketika perang itu dilarang untuk membunuh orang tua, anak-anak, wanita, dilarang merusak tempat ibadat, dilarang merusak tanam-tanaman. Ini luar biasa ini. Yang sampai pada saat ini menurut saya peperangan itu tidak ada aturannya di negara manapun itu, yang ngomong negara yang cinta damai maupun negara apapun itu yang katanya menghormati, menjunjung tinggi hak-hak manusia itu, yang kayak gitu-gitu saya belum lihat itu. Rasulullah malah begitu. Dan itu dibuktikan. Ketika Rasulullah Fathul Makkah. Orang-orang yang dulu menyakiti orang Islam, terutama yang mau membunuh Nabi Muhammad,
itu diampuni, bayangkan. Barang siapa yang masuk, ya gitu ya. Barang siapa yang masuk rumah Abu Sufyan, dia dijamin. Bayangkan itu rumah musuhnya. Rumah musuh-musuh Rasul yang mau membunuh Rasul. Kalau kita mungkin ya, kalau kita yang seperti ini, yang mungkin iman kita masih sedengan lah gitu lah. Atau mungkin orang-orang yang malah sama sekali tidak tersentuh oleh hal-hal yang terkait dengan keimanan itu bisa jadi dia akan membalas dendam. Omahe dimbrukne sak wonge sak siapa. Itu Rasulullah itu menjamin. Nah, ini ini yang diajarkan oleh Islam, luar biasa. Menjamin semuanya. Jadi ketika sekarang berkoar-koar di dunia ini hak asasi manusia, Islam sudah dari dulu menyampaikan begitu. Jadi ini prolog kita, makanya marilah kita berbangga dengan Islam kita. Dengan apa caranya kita berbangga? Ya kita belajar terus. Kita belajar terus. Namanya belajar itu tidak akan pernah selesai, tidak akan pernah berhenti. Tidak akan pernah habis itu ilmu kalau kita mau belajar. Sama seperti kita. Jadi jangan kemudian kita kemput tahu ilmune agama. Tidak akan pernah. Tidak akan pernah bisa selesai itu. Makanya doa kita itu tadi berkah, dan memang kita ini harus lebih baik dari saat ke saat. Setiap saat harus lebih baik. Itu jamaah rahimakumullah, sekali lagi ini mukadimah kita, dan saya mohon maaf tadi lambat, mungkin sudah tahu semuanya. Saya kemarin ini mengantarkan istri saya itu tidak enak sang maksudnya. Jadi kebetulan keluarga itu punya pondok, dan ya agak lumayan. Anaknya Mas Julian itu mondok di tempat istri saya. Nah ini. Jadi kalau ada setiap saat itu ada rapat gitu ya harus berangkat itu. Harus berangkat rapat. Nah, ini tadi rapatnya agak selesai awal gitu. Jadi untungnya gitu. Biasanya itu dulu tuh saya pernah jemput itu jam 1 malam, selesainya jam 1 malam gitu. Ini tadi awal sore itu sudah selesai terus pulang. Saya lupa kemarinnya akan mendampingi Pak Nasrani ke sini sopoy. Jadi alhamdulillah, mohon maaf Bapak-bapak sekalian. Tadi mandi, sholat terus berangkat. Mohon maaf Pak Ustaz. Ya. Saya mau izin dulu, ada pertanyaan mau di rumah. Oh iya, monggo. Nggih. Nggih, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak sekalian, kita kemarin sampai pada di iman kepada malaikat. Ya. Saya sampaikan lagi, malaikat itu kalau di dalam satu ayat itu disampaikan malaikat itu la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Nah, itu di sambungan ayat dari ya ayyuhalladzina amanuku anfusakum wa ahlikum nar wa quduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun syidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Itu ayatnya begitu. Jadi wahai orang-orang yang beriman, ku anfusakum wakoyaki, itu wakoyakiki, itu artinya menjaga. Jagalah diri kalian, wa ahlikum, dan keluarga. Nah ini bapak-bapak semuanya, kita ini punya kewajiban untuk menjaga diri kita dan keluarga kita. Keluarga kita siapa? Ya istri-istri. Ya istri kita, kok istri-istri kita. Mesem gitu kan. Sehingga mesem.
Istri kita, kemudian anak-anak kita. Ya. Dari mana? Ku anfusakum wa ahlikum naro. Jadi dari api neraka. Oleh karenanya tugas kita sebagai suami dan sebagai orang tua itu ya dianggap berat ya berat, dianggap enteng ya enteng. Ya pokoknya itulah. Dua hal yang disampaikan oleh Rasulullah. Taraktu fikum amroini ya. Saya tinggalkan kalian dua perkara ya. Jika kalian akan berpegang teguh kepada keduanya, tidak akan pernah lang tadillu abadan. Kalian tidak akan pernah tersesat selama-lamanya. Apa? Kitabullah, Al-Qur'an. Wa sunnatur rasul. Dan sunnah Rasul. Jadi itu saja udah. Kembalinya ke situ. Jangan kembali yang lain. Kalau pengen tidak tersesat ya begitu. Ya bismillah. Itu nanti akan menjadi enteng. Kalau mau berbisnis ya berbisnis yang baik ala Rasul. Gitu ya. Ya seperti kemarin ditanyakan itu. Gimana Pak? Ya. Kalau sekarang tuh bayar dulu. Saya terus terang belum, tapi begini. Mending gitu loh. Mending diakotkan hutang. Hutang piutang itu bisa diakot begitu. Akotnya hutang. Pak, saya hutang ke jenengan uang sekian. Nanti akan saya bayar ketika saya selesai bekerja mendapatkan upah. Diakotkan begitu. Biar tidak membahayakan. Dan ketika berhutang, ya ini yang sering kita lupa. Mentang-mentang karo koncone akrab gitu ya. Kalau berhutang, itu ya harus ditulis. Podo-podo RW. Ibarat sekarang itu yang nganggu berita acara. Nah gitu lah. Ditulis. Tanda tangan berdua. Ini saya hutang. Kapan dibayar? Nah gitu. Kapan dibayar? Tak bayar 20 tahun kas. Nah, ya. Harus ada kesepakatan. Saya bayar 2 bulan lagi ketika saya setelah. Nah, itu. Kalau kemudian kita bertransaksi, we kerjane nggon aku, tak kei dhuwit gajimu saiki kerjane sok ben. Itu membahayakan, diror itu. Membahayakan. Sesuatu perniagaan yang membahayakan itu dilarang oleh Rasul. Ya, dilarang oleh Rasul. Iya lek uripe sampai sok ben, lek gak sampai sok ben. Itu kan kadang ngentulne dhuwit sing kudune sok ben kerja balekne dhuwit malah mati dhisik. Nah, itu. Jadi seperti itu. Kalau utang piutang itu kan nanti menjadi tanggung jawab ahli waris. Nah, begitu. Kalau itu meninggal. Jika gitu. Namun jika ketika meninggal kemudian hutangnya itu diikhlaskan oleh yang memberikan hutang, ya itu kan lebih baik. Nah, itu jamaah rahimakumullah sampai di jauh itu. Nah, kita kembali kepada malaikat. Malaikat itu la ya'suna Allah ma amarahum. Dia tidak pernah enggan. Tidak pernah menolak ma amarallah, apa-apa yang diperintahkan Allah kepadanya. Amaro itu perintah, ya amar ma'ruf nahi mungkar itu amar. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Wa yaf'al itu melaksanakan. Ma yu'marun, apa-apa yang diperintahkan kepadanya. Tidak ada sejarahnya malaikat dikono-pono mengkiriin Gusti Allah gak enek itu. Lek dhewe itu. Gosek kokek ae enggak ada. Kalau malaikat kemudian katakanlah tugas-tugas yang enggak ada. Kalau tidak ada, malaikat ya hanya sujud saja kepada Allah sampai nanti ya Allah nanti akan menentukan sampai kapan gitu. Dan malaikat kan jumlahnya kan banyak.
Yang malaikat-malaikat aja yang kita ketahui nama-namanya. Jadi seperti itu. Bapak-bapak sekalian jamaah rahimakumullah. Sama seperti tentang Allah. Jadi ini tanbih ada perhatian itu di halaman berapa itu? 16 itu ya. Ya. Kita diperintahkan untuk percaya kepada adanya. Ya. Dipercaya kepada kok 16. Halaman 16 ya itu yang tanbihnya. Dipercaya kepada percaya kepada adanya malaikat. Keimanan kita. Nah, kita harus mengimani apa yang Allah sampaikan. Ada beberapa ayat itu yang menceritakan tentang yang menuliskan tentang malaikat-malaikat itu ya. Cuman ayat-ayatnya yang berapa itu saya yang tidak hafal. Ada beberapa ayat itu. Dan kita tidak boleh kemudian tidak percaya. Ya. Karena ketika kita tidak percaya kepada Allah atau kita mungkin memusuhi tidak percaya kepada malaikat atau mungkin kita musuhi malaikat, itu sama dengan itu tidak percaya kepada Allah. Sama dengan tidak percaya kepada Allah. Jadi itu tentang keimanan kita kepada malaikat. Jadi malaikat itu ya adanya sudah sejak dulu. Dulu kan ketika Adam diciptakan itu kan makhluk-makhluk Allah itu kan malaikat dan jin itu ya. Itu kan iblis itu kan disuruh untuk bersujud. Yang nggak mau bersujud ya iblis itu. Merasa bahwa dia lebih mulia daripada Adam, mulia daripada manusia. Dan ketika itu malaikat juga sudah menyampaikan kepada Allah, ya Allah, kenapa engkau menciptakan manusia yang nanti akan merusak bumi dan menimbulkan tumpah darah. Ini Allah semuanya kan ini sudah hak prerogatifku. Jadi kita itu manusia sebetulnya kita harus tersanjung gitu. Karena kita ini memiliki rasa, kemudian juga pikiran. Itu hadiah yang luar biasa itu. Ya. Kita punya insting, hewan punya insting tapi tidak punya pikiran. Punya rasa. Jadi luar biasa kita. Makanya kita harus bersyukur. Kita ini adalah sebaik-baik bentuk yang diciptakan oleh Allah. Kemudian bapak-bapak sekalian, ini kita menuju kepada iman kepada kitab. Ya, iman kepada kitab di ayat 16. Jadi kalau kita buka di surat Al-Baqarah di awal itu ya. Surat Al-Baqarah di awal. Coba kita bukakan. Yang Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fi. Bahwa kitab ini tidak ada keraguan. La raiba, tidak ada keraguan. Ya. Fihi, di dalamnya, bahwa Allah itu sudah menciptakan Al-Qur'an itu sudah pasti di dalamnya itu, di dalam Al-Qur'an itu, kalau kita Al-Qur'an itu kabar dari Allah itu pasti semuanya. Pasti semuanya. Bahkan yang Allah tuliskan itu, yang Allah titahkan di dalam Al-Qur'an, yang Allah firmankan dalam Al-Qur'an itu sudah ada di Lauhul Mahfuz. Kejadian-kejadian pada zaman Rasulullah itu kemudian diturunkan itu sudah Allah sudah menuliskan itu kejadian-kejadiannya. Makanya la raiba fi hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang beriman, yang bertakwa. Siapa orang bertakwa itu? Alladzina yu'minuna bil ghaibi, yaitu orang-orang yang beriman kepada
hal-hal yang gaib. Wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Jadi yang gaib itu apa? Ya tentang surga, neraka itu. Gaib itu. Kalau sekarang itu kan gaib itu. Surga, neraka itu. Tentang alam sesudah mati itu kan gaib. Gaib bagi kita itu. Gak percaya, mati dhisik gitu loh ya. Tapi kan jika udah mati rasa balik gitu. Ya. Jadi ya ini hal yang gaib yang Allah beritakan kepada kita harus percaya. Kemudian di ayat keempat itu walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Ini Allah menyampaikan kepada Rasul. Yaitu orang yang beriman tadi apa? Walladzina yu'minuna, orang yang yang bertakwa tadi apa? Walladzina yu'minuna, yaitu orang-orang yang beriman bima unzila ilaika, terhadap apa yang telah diturunkan kepadamu. Apa itu Al-Qur'an? Wa ma unzila min qablik, yaitu kitab-kitab para rasul sebelum Nabi Muhammad. Jadi ya orang Islam yang percaya pada Injil, percaya pada Taurat. Termasuk kita harus percaya itu. Nah, Injilnya yang mana? Ya, mestinya Injilnya Injil yang asli itu gitu. Nah, ya semuanya itu memang Allah memang menurunkan Isa, menurunkan Musa dengan kitab-kitabnya. Ibrahim dengan suhuf Ibrahim itu. Jadi kita juga percaya. Sehingga di dalam rukun iman itu ada namanya iman kepada kitab Allah. Semuanya kita imani itu. Semuanya kita imani. Makanya Islam itu adalah agama yang sempurna karena sebagai penutup dari agama-agama sebelumnya yang menyempurnakan agama sebelumnya. Begitupun dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu adalah Nabi penutup, khatamun nabiyyin wal mursalin. Jadi penutup para nabi dan rasul. Jadi setelah itu ya sudah tidak ada agama lagi. Setelah itu tidak ada agama lagi. Setelah itu tidak ada nabi lagi karena memang terakhir itu adalah Nabi Muhammad. Jadi memang terkadang kalau saya tidak kemudian membenturkan dengan agama lain. Jadi memang kita percaya kepada Isa sebagai nabi, bukan kemudian menurut kepercayaan di agama lain itu sebagai Tuhan, tidak, sebagai nabi. Jadi jangan nanti kemudian kita salah atau membuat orang lain juga salah. Kita percaya pada Isa sebagai nabi. Nah, itu jadi itu jamaah rahimakumullah. Ini saya langsung rangkumkan dari iman kepada kitab ini sebelum tanbih itu. Jadi memang Rasulullah SAW ini sebagai nabi terakhir dan rasul terakhir itu yang kemudian membawa risalah Islam itu. Nabi-nabi sebelumnya sama. Apa isinya? Tauhid, mengesahkan Allah. Tidak ada para nabi itu yang kemudian tidak mengesahkan Allah. Agamanya tauhid semuanya. Islam semuanya. Apa itu? Menyerahkan dirinya kepada Allah, berserah diri kepada Allah. Jadi salah satu arti Islam itu kan itu, berserah diri kepada Allah. Selamat itu adalah ibaratnya apa ya? Jadi salah satu kata jadian dari Islam itu. Ya, selamat gitu ya. Ada kan di satu kata mutiara itu ya, di satu makalah gitu ya.
Salamatul insan fi hifdzil lisan. Itu selamat itu. Selamete lisan kuwi ya teko lek njogone lisan. Selamete selamete menungso kuwi mergo njaga lisane. Selamat itu. Nah, selamat itu selamat terus. Jadi itu salah satu itu juga. Islam itu artinya juga selamat. Kemudian berserah diri kepada Allah, penghambaan kita kepada Allah. Makanya semua nabi kalau dikatakan agamanya apa ya Islam, karena menyerahkan diri kepada Allah, berserah diri kepada Allah. Berserah diri kepada Allah. Dan mereka butuh pencarian. Nabi Ibrahim itu ketika mencari Tuhannya itu kan tidak ada yang membimbing, nggak ada orang yang membimbing. Ya, lewat logikanya saja. Ketika melihat matahari, bulan, wah itu Tuhanku itu. Bulan bareng awan hilang. Tuhan itu tidak mungkin hilang. Delok srengenge lihat matahari. Wah ini lebih besar ini berarti Tuhanku ini. Ternyata pas bengi ya hilang. Jadi butuh pencarian lewat melalui logika akal. Dan tidak percaya kepada berhala ketika itu juga karena logika. Kenapa? Berhala itu kan buatan manusia. Tidak mungkin buatan mosok Tuhannya manusia dibuat oleh manusia itu sendiri. Jadi memang Nabi Ibrahim logikanya luar biasa. Makanya kemudian berhalanya dihancurkan semuanya, gapaknya diletakkan di berhala yang paling besar. Padahal ayahnya Nabi Ibrahim itu membuat berhala juga. Ayahnya Nabi Ibrahim membuat berhala juga. Ini. Jadi jamaah rahimakumullah, ini sedikit juga ada cerita-cerita gitu ya. Jadi kita wajib mengimani itu para nabi dan rasul yang memang Allah perintahkan untuk membimbing manusia. Dan luar biasa itu, sekali lagi. Seperti Nabi Nuh itu ya. Nabi Nuh itu sekian tahun itu ya dapatnya hanya berdakwah kepada manusia umatnya itu ya mek geruang piro lho, gak jangkep paling 200 nih. Bayangkan itu bertahun-tahun. 1 tahun loh ngenekne wong siji ndak bisa itu. Belum tentu bisa. Belum tentu dapat itu. Luar biasa. Makanya kalau terus wong grasak sakmene wis akeh hari ini. Wong grasak emene akeh. Sakne ketuane lho golekne kanca ya to. Angger metu ndelok voli ra iso ya. Jadi jamaah rahimakumullah memang begitu tantangannya. Makanya ini menjadi kita banyak-banyak untuk melihat atau membaca sirah nabi, para nabi ini kita lihat perjuangannya luar biasa. Perjuangannya luar biasa. Saya kemarin itu maksud saya sudah sekitar 1 tahun atau 2 tahun, sekitar pandemi itu loh, tapi masih sudah di akhir itu. Karena ya di rumah itu akhirnya lihat YouTube itu di TV itu saya. Jadi masih ada sampai sekarang itu tempatnya Raja Namrud ya itu ya, yang jadi tempat untuk membakar orang yang dihukum itu, yang dapat hukumannya mati dibakar itu, ada itu tempat pembakarannya sampai sekarang itu. Kalau tidak salah di sekitar Turki kalau tidak salah itu saya lihat itu. Jadi memang semacam benteng yang luas gitu, kemudian ada kalau tidak salah ada yang sebagian itu ada parit-paritnya menuju benteng, jadi memang ada jaraknya gitu. Dan di situ ada tempat membakar orang gitu. Jadi seperti tiang atau apa itu ya nanti di kene olah kene gitu, dibakar.
Jadi sampai sekarang ada, masih ada. Jadi benar-benar saya melihat dari tampilan TV saja ngeri. Jadi jadi ada apa namanya, raja-raja dulu kan begitu. Seperti Nabi Musa ya itu ya. Nabi Musa kemudian dia bersama dengan Harun itu saudaranya itu ketika menghadapi raja yang lalim itu tidak kemudian nggak dredeg juga gitu. Dredeg juga. Wajar gitu, dredeg juga. Yakinnya kepada Allah luar biasa. Tapi yang dredeg juga. Kemudian ya wajar lah. Kemudian makanya kalau kita apa namanya berbuat kebaikan atau mungkin melakukan sesuatu itu kemudian karena juga di tengah-tengah komunitas yang juga tidak baik itu yang dredeg ya wajar. Dredeg itu wajar. Nabi aja begitu. Artinya ya Nabi itu tetap bashar, tetap manusia yang dia punya sisi-sisi kemanusiaan seperti kita. Jadi jangan kalau ada sesuatu itu kayak kan Nabi, oh enggak, jangan gitu dulu. Jadi Rasul itu ya apa namanya, memang orang pilihan, tapi ya ujiannya luar biasa itu. Nabi Ismail itu kan dapat ujian yang bertubi-tubi itu juga. Wong cilikane kuwi dilairne ning padang pasir gitu. Sing dilairne ning rumah sakit ae kadang sik ya ini padang pasir itu. Ditinggal oleh ayahnya hanya dengan ibunya. Ya. Dan ngelake luar biasa itu loh. Itu Zam-Zam itu kan dari situ itu. Ibunya itu yang nemu apa dari pancatane si Ismail itu kemudian keluar mata air itu kan kemudian Zam-Zam gitu kan berkumpulah itu ditutup apa didangdangi banyune ben gak ngalih itu sampai begitu itu. Padahal ibunya itu mencari air itu kan yang sekarang dipakai sai itu. Sai. Pakai sai. Orang-orang zaman dahulu kalau sai itu kan bener-bener jalannya masih mungkin sekarang ada fasilitas jalan ini yang rada penak. Itu dulu ya sai. Dari Sofa dan Marwah itu sampai 7 kali. Saya nggak bisa membayangkan itu ya. Aku neng bulung neng lapangan volley panasan gitu. Itu yang baru lahir aja seperti itu Ismail. Belum lagi sampai besar. Sing rada gede titik ae sarep dibelah karo bapake itu. Ya, dia mau ngile, kowe tak belah nih sampai sing panik. Nah, gitu kalau bukan karena keimanan yang tinggi itu ya ada. Itu ya luar biasa. Makanya kita juga harus menyadari bahwa keimanan seseorang termasuk kita ini ya mesti ada ujiannya. Kita mengambil itibar begitu dari sirah Nabi itu. Ya ujiannya pasti besar. Tidak kemudian ya besar menurut kita gitu. Jadi besar menurut kita. Apapun itu ya. Jadi ujiannya ya luar biasa. Ya mungkin kadang ya kekurangan dari sisi ekonomi, kemudian mungkin ya apa namanya di kantor yang mungkin orang kantoran mestinya dia naik jabatan tidak karena sesuatu hal yang nyawa mungkin sawai lagi angel wis rabu angel gitu akeh tikus. Nah itu yang muda-muda ini ya mungkin diberikan kesulitan apa pas di waktu belajarnya dan sebagainya. Ini kan masing-masing orang itu punya oleh Allah diberikan beban masing-masing, ujian masing-masing. Nah, kalau kita nggak banyak-banyak
belajar dari para pendahulu kita, termasuk Nabi Rasul, bagaimana caranya para pendahulu kita ini menyelesaikan masalah dengan luar biasa, ya kembalinya lagi kepada Allah. Jawaban Ismail itu kan kembali kepada Allah. Ya lakukan, engkau lakukan ayah, gitu kan, gitu. Kalau bahasanya sekarang itu. Semoga aku menjadi orang yang sabar, kan gitu. Luar biasa itu. Ya, anak-anak gitu kan. Nah ini perlu pendewasaan dan pembelajaran juga. Makanya kembali lagi itu tadi, ku anfusakum, ya kita belajarkan kepada anak-anak kita, kepada keluarga kita, kepada istri kita. Nek wayah musim lagi angel ibaratnya gitu. Siapapun juga pernah. Ya aja kemudian nek pamane bojone ngersula, sik lagi wayah-wayah panene gagal dan sebagainya gitu. Itu ya dibesarkan hati keluarga kita, istri kita. Ojo tambah ya melu merengut. Ya diguyoni wae. Ya siapa tahu itu bagian dari kesabaran kita. Jadi laki-laki itu kan ya arijalu qawwamuna 'alan nisa, yang menjadi pelindung, menjadi dedekin keluarga, dedeke keluarga itu. Nah, itu. Jadi itu jamaah rahimakumullah. Ini beberapa itibar yang saya sampaikan dari keimanan kita kepada kitab, kepada kitab saya jadikan dengan Nabi tadi karena tidak bisa dipisahkan. Jadi sekali lagi saya mengingatkan, marilah kita belajar untuk mensuri toladani para rasul kita. Ya. Sehingga kalau seperti itu, anak-anak kita tuh bisa nyentuh kita, karena kita punya suri teladan di atas kita. Saya ingat kepada saya. Kalau ketika dulu saya di tempat kerja di SD itu menyampaikan kepada teman-teman, sudahlah Mas gitu. Saya kalau manggil teman-teman guru di SD itu kalau laki-laki, sudahlah Mas, kita ini berupaya jadi orang tua yang baik. Perlakuan kita baik saja udah. Anak-anak itu akan melihat kita. Dengan melihat itu sudah cukup. Sudah cukup anak-anak. Cukup tahu. Cukup paham orang tua. Cukup paham dengan kondisi keluarga. Sangat cukup. Saya tuh kalau ngomong orang tua masih mau nangis itu. Karena saya tahu kondisi orang tua itu hanya dengan melihat bapak dan ibu saya itu bangun tengah malam gitu. Saya tahu bangun tengah malam, sholat, karena ngopeni musola juga ya, sholat malam sampai subuh, pagi berangkat kerja, ngopeni kita berempat gitu. Itu pun dengan 2 orang itu ya nggak cukup. Kalau dari sisi gaji itu nggak cukup. Saya tahu. Dan bapak dan ibu saya tidak pernah ngomong kepada anak-anaknya. Saya tahu itu karena kami berempat itu berbagi tugas. Kakak saya yang perempuan besar sendiri tukang masak sejak kecil, membantu ibu masak. Yang nomor 2 itu biasanya ke pasar laki-laki. Dulu menjadi guru MI Bulung pertama. Itu ke pasar belanja. Saya yang nyuci sama nyapu. Adik ketika itu masih kecil, jadi adik itu masih kecil. Nah, pas saya nyuci, ngelempiti baju itu gak sengaja itu ada slip gaji. Bapak saya itu ternyata tuh disimpan, diselipkan itu. Ketika saya menata itu ketahui. Lihat slip gaji orang tua itu saya ternyata minusnya banyak dan tidak pernah menyampaikan, cuman butuh mopo dicukupi, butuh mopo bilang dicukupi. Itu sampai sekarang
Sampai sekarang. Itu terjadi sekitar tahun 8889. 8889 lah gitu ya. Sampai sekarang. Jadi kami tidak pernah, akhirnya ya itulah. Jadi cukup saya menyampaikan kepada teman-teman ya karena pengalaman saya. Cukup orang tua itu melakukan hal yang terbaik. Anak-anak nanti akan melihat dan tahu. Dan insya Allah nanti akan merubah pola pikir, perilaku anak-anak kita. Jadi itu, dan saya juga melihat ya itu karena memang saya yakin ketika kita istiqomah di jalan Allah, istiqomah apa yang Rasulullah suri teladankan kepada kita ikuti, insya Allah nanti kita akan dijaga, keluarga kita dijaga, anak-anak kita dijaga. Makanya yang disunahkan Rasulullah itu ketika beliau akan bepergian. Makanya kalau haji begitu, saya ingat Mbah Saleh Marzuki ketika akan berangkat haji, ketika itu beliau menyampaikan, Rasulullah selalu menyampaikan ketika akan bepergian, ketika akan haji itu menyampaikan, aku titipkan kepada keluarganya, aku titipkan kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu. Jadi Mbah Saleh itu menyampaikan itu dulu ketika kajian di SMA, ketika akan haji. Nah, jadi yakin saja bahwa semuanya akan baik-baik. Yang jelas itu kita bekali itu, insya Allah keluarga kita akan selamat dunia dan akhirat. Amin. Saya kira gitu yang saya sampaikan. Sekali lagi saya mohon maaf. Bismillah. La haula wala quwata illa billah. Kita ikhtiar yang baik, kita tawakal, kita upayakan semaksimal mungkin apa yang kita bisa, dan tawakal diserahkan kepada Allah. Insya Allah Allah akan memberikan yang terbaik kepada kita. Itu yang saya sampaikan. Mohon maaf sekali lagi dan terima kasih. Aku qouli hadza wa astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak.